Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian dari kitab Risalah Adab Bisulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa afadu alaina min barakatihim wa nafahatihim wa anwarihim fid dharain amin. Ila anqal sampai kepada faslun i'lam anna awwal at-tariqi ba'isun qawiyyun yuqdafu bi qalbi al-'abdi yus'ijuhu wa yuqliquhu wa yuhassuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wa ad-daril akhirah. Kemudian di sini beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan kepada kita semua atau mengatakan kepada para perindu akhirat, para pencari amal kebaikan, para pecinta keridhaan Allah, rindu syafaat Rasulullah. Ketahuilah, ketahuilah oleh Anda semua, wahai pencari akhirat, anna awwal at-tariqi, bahwa awal perjalanan, tahap awal atau tangga pertama di dalam seorang beribadah kepada Allah, sibuk dengan kebaikan-kebaikan adalah apa? Ba'isun qawi, pendorong yang kuat, keinginan yang kuat, kesemangatan yang kuat, kerinduan yang kuat, kecintaan yang kuat, yang yuqdafu fi qalbil 'abdi, diletakkan di dalam hati seorang hamba oleh Allah. Keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat, kesemangatan yang kuat yang Allah letakkan di dalam hati seorang hamba, yang kemudian apa? Yuz'ijuhu, menggelisahkan dia, wa yuqliquhu, dan meresahkan dia. Menggelisahkan, kemudian meresahkan, tidak membuat enak. Jiwanya itu selalu terpontang-panting, gelisah, resah kalau tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kalau tidak sholat itu enggak tenang, enggak baca Quran, tidak tenang, tidak zikir, tidak tenang, dan tidak silaturahim, tidak tenang. Nah, kalau sholat tanpa berjamaah ke masjid itu tidak tenang. Ini namanya yuz'ijuhu wa yuqliquh, sebuah pendorong dalam hati yang Allah letakkan di dalam hati seorang hamba, yang kemudian membuat hamba itu tidak tenang, resah, gelisah kalau tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kemudian apa? Wa yahussuhu 'alal iqbali 'ala Allah wad daril akhirah, dan mendorong dia untuk menghadap kepada Allah dan akhirat. Dengan cara apa? Dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mencari bekal akhirat. Baik. Kemudian wa 'alal i'radi, dan berpaling anid dunia, dari dunia, wa amma, dan dari apa-apa, al khalqu masyghulun bih, yang kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia tersibukkan oleh sesuatu itu. Min amaratiha, yaitu dari meramaikan dunia, wa jamiha, mengumpulkan dunia, wa tamattu'i bi syahwatiha, dan bersenang-senang dengan dunia, wal ightirari bi zakhrafiha, dan tertipu, terbodohi oleh keindahan dunia, kemegahan dunia, kegemerlapannya dunia. Sedangkan seorang hamba yang di dalam hatinya oleh Allah diletakkan yang namanya ba'is qawi, keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat, kesemangatan yang kuat, nur hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba, itu jauh dari yang namanya sibuk dengan dunia. Terjauhkan dari bersenang-senang dengan keindahannya, kemegahannya dunia. Dia itu hanya sibuk dengan akhirat, sibuk dengan kebaikan-kebaikan, tidak sibuk dengan dunia. Baik. Jadi pada saat yang bersamaan, ketika seorang hamba diberikan keinginan untuk melakukan ibadat, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang bersamaan juga Allah memalingkan hamba itu dari keduniaan dan dari kemegahan dunia. Kemudian
Beliau melanjutkan bahasanya wahadal ba'itsu, dan pendorong ini min junudillahil batinah, termasuk dari bala tentara-tentaranya Allah yang batin. Apa itu? Wa huwa min nafahatil inayati, dan ini termasuk dari hembusan-hembusan inayah dari Allah. Bantuan dari Allah, pertolongan Allah untuk seorang hamba wa alamil hidayah, dan termasuk dari tanda-tanda orang itu diberikan hidayah oleh Allah. Ketika ada keinginan, jadi kalau seorang itu sudah ada keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu tandanya tanda-tanda hidayah. Tanda-tanda orang itu akan ditolong oleh Allah untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah ada dalam hatinya ada keinginan, nggak usah sampai mengerjakan, sudah ada keinginan, sudah ada cita-cita, harapan untuk melakukan kebaikan, itu sudah baik. Termasuk dari tanda-tanda hidayah, termasuk dari hembusan angin pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba itu. Wa katsiran, dan kebanyakan ma yuftahu bihi 'alal 'abd. Wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal 'abd. Dan kebanyakan seorang hamba akan diberikan futuh, maksudnya akan diberikan keterbukaan hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan ba'is ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah indat takhwifi, ketika ada sesuatu yang menakut-nakuti dia. Wa targhibi, atau memberikan motivasi kepada dia. Kalau yang menakut-nakuti itu ya misalkan ada sesuatu yang tidak mengenakan begitu, kayak misalkan ada bencana, itu takhwif ya, ada bencana alam, atau seorang dai atau seorang penceramah yang menakut-nakuti macam-macam ya, kalau tidak melakukan kebaikan-kebaikan, kalau tidak sholat, kalau tidak misalkan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takhwif. Wa targhib, dan menyenangkan, memberikan motivasi. Nah, kalau Anda sholat, Anda akan mendapatkan ini. Kalau Anda zikir, Anda akan mendapatkan fadilah ini, keutamaannya. Kalau Anda baca selawat, Anda akan mendapatkan keutamaan ini. Itu namanya targhib. Wa tashwiq, dan merindukan. Misalkan disebut keindahan Allah sehingga orang itu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sehingga rindu dengan Nabi Muhammad. Nah, ba'is itu, atau yang mendorong seorang hamba untuk melakukan kebaikan sekaligus menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan, itu biasanya ini terjadi kepada seorang hamba ketika takhwif. Yang pertama, ketika ada rasa khawatir, atau ketika ada motivasi targhib, atau yang ketiga adalah ketika at-tashwiq, ada kerinduan. Itu biasanya muncul ba'is ini. Yang kemudian apa? Wa inda nadhari. Yang keempat, wa inda nadhar, dan ketika memandang ila ahlillahi ta'ala, kepada ahlinya Allah, kepada hamba-hambanya Allah yang soleh. Dan biasanya orang itu melihat seorang hamba, seorang manusia yang katakan soleh begitu, sholat di masjid, itu orang yang melihat kadang-kadang termotivasi, ada keinginan untuk orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang itu. Jadi enak ya kalau beribadah kepada Allah, sholat di masjid berjamaah misalnya, itu namanya ba'is. Ini yang masuk yang keempat, wa indan nadhar. Ba'is itu muncul ketika dia itu melihat hamba Allah yang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ahlullah. Ahlullah itu adalah ahli-ahlinya Allah, orang-orang solehnya Allah. Wan nadhari minhum. Wa indan nadhar ila ahlillah wan nadhari minhum. Bisa dua ini ya. Ba'isnya itu yang muncul itu bisa dua. Ketika orang itu memandang kepada orang-orang soleh atau dipandang oleh orang-orang soleh.
Berapa banyak orang-orang yang asalnya maksiat dipandang oleh orang soleh dengan pandangan kasih sayang, pandangan harapan kepada Allah, pandangan kecintaan kepada orang itu. Maksudnya kecintaan yang sifatnya itu ingin menyelamatkan dia dari kegelimangan atau dari sesuatu yang menjijikkan. Dipandang dengan kasih sayang, dipandang dengan kecintaan. Akhirnya orang itu dapat hidayah. Nah, ini namanya al-ba'its al-qawi yang timbul di dalam seorang hati seorang hamba ketika dipandang oleh orang saleh. Jadi bisa dua, kesemangatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menjauhkan dari ibadah kepada Allah, bisa dengan memandang orang-orang soleh atau dipandang oleh orang-orang soleh. Waqad yaqa'u biduni sebab, dan terkadang ba'is itu terjadi tanpa ada sebab-sebab apapun. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya sudah, tanpa sebab apa-apa orang itu tersemangat begitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi yang namanya ba'its al-qawi, keinginan yang kuat, kesemangatan yang kuat, kecintaan yang kuat, kerinduan yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa saja menghalangi orang itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terjadinya bisa karena takhwif, bisa karena terghib, termotivasi, ya. Bisa karena ada rasa rindu, bisa karena memandang orang-orang soleh, bisa karena dipandang oleh orang-orang soleh, bisa tanpa ada sebab apapun, faktor apapun. Baik. Wa ta'arudu lin nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal intidar wal irtiqab bidun ta'arudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan bahasan dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa fadha alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai kepada wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal intidar wal irtiqab biduni ta'arrudi wa luzumil bab humqun wa ghabawah. Di sini Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan apa? Seseorang di dalam dia itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia harus bertindak, harus mencari, harus berusaha, harus memposisikan dirinya itu, menyiapkan dirinya, menyambut nafahat-nafahat ilahiyah, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Mempersiapkan dirinya menyambut nafahat-nafahat ilahiyah itu, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam masalah-masalah kebaikan akhirat, al-khairat al-ukhrawi, kebaikan-kebaikan akhirat, adalah seorang di dalam berusaha mencari kebaikan-kebaikan itu adalah ma'murun bihi wa muraghabun fihi. Sesuatu atau sikap yang memang diperintahkan oleh syariat dan disenangi oleh syariat. Jadi orang di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, ya dia harus mencari, dia harus menjadikan dirinya itu siap dan mau di dalam menerima karunia-karunia Allah yang sifatnya ukhrawi terkhusus. Dia harus melakukan tindakan. Dia harus melakukan dan berusaha di dalam menerima karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Lah, itu merupakan sesuatu yang memang diperintah oleh syariat dan disenangi oleh syariat. Wal intidar wal irtiqam biduni ta'arrud wa luzumil bab humkun wa ghabawah.
Sedangkan orang itu hanya menunggu, menanti hidayah dari Allah, taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa adanya tindakan, tanpa dia itu melakukan kebaikan itu, berusaha melakukan kebaikan itu, ini adalah humkun wa ghabawah, kebodohan dan ketololan, kedunguan. Jadi harus ada tindakan. Gak cukup orang itu ingin melakukan sholat berjamaah ke masjid, hanya menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu, menunggu taufik dari Allah taala untuk itu, tanpa ada tindakan, tanpa ada usaha. Itu kata As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah ketololan dan kedunguan. Jadi harus bertindak. Enggak cukup hanya menanti saja. Jadi ketika seorang dikatakan kepada dirinya misalkan, "Hei, kapan kamu sholat?" Ya nantilah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya taufik, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya hidayah untuk bisa sholat. Enggak cukup begitu saja. Ini sebuah ketololan. Kalau hanya begitu saja tanpa ada tindakan, tanpa ada usaha untuk bisa mengerjakan sholat, itu adalah sebuah ketololan dan kedunguan. Harus bertindak. Jangankan akhirat, dunia saja orang itu kalau kepengen uang misalkan, yang sifatnya sementara, kepengen keduniaan, yang sifatnya fana, akan hilang, sifatnya sementara, tidak cukup. Oh saya kepengen 100.000, saya kepengen 500.000, saya kepengen 1 juta. Tanpa ada tindakan, itu hanya omong kosong, ketololan, kedunguan. Ya kalau kepengen uang, ya cari usaha. Berusaha bagaimana dia itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, begitu juga dengan akhirat. Walillahil masalul a'la. Begitu juga dengan akhirat. Enggak cukup hanya berkhayal. Makanya dikatakan di pembahasan sebelumnya, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Orang itu enggak cukup kepengen surga, kepengen akhirat, kepengen kenikmatan-kenikmatan akhirat tanpa ada usaha yang didasari keimanan, tanpa amal soleh yang didasari keimanan, nol. Jadi kepengen surga harus usaha. Usahanya apa? Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Begitu. Nah, di sini lebih diperjelas orang itu kalau kepengen mengerjakan kebaikan, jangan hanya sebatas menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sebatas menanti-nanti taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya, tapi dia harus berusaha bagaimana dia itu melakukan kebaikan yang ia inginkan, memaksakan dirinya. Jadi berusaha datang berjamaah ke masjid, berusaha sholat, berusaha memaksakan dirinya baca Quran, gitu ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, jalan akhirat, jalan kebaikan, jalan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan dia itu kemudahan di dalam menempuh jalan-jalan kami. Jadi harus ada usaha, maksakan dirinya, paksakan diri melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yang enggak cukup menanti, enggak cukup hanya sebatas menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Baik. Kalau hanya sebatas menunggu, itu kata As-Sayyid humkun wa ghabawah. Itu adalah sebuah ketololan, kedunguan. Sekali lagi, ketololan, kedunguan. Harus ada tindakan. Kemudian apa? Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Bagaimana tidak kata Sayyid? Bagaimana tidak dikatakan dungu? Bagaimana tidak dikatakan tolol? Padahal Nabi sendiri telah mengatakan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita semuanya sepanjang saat, sepanjang detik, sepanjang hari, memberikan apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Kata Nabi apa? Ala fata'arradu laha. Maka terimalah itu. Terimalah. Jadi tergantung diri kita.
Hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tebarkan sepanjang masa. Taufik dari Allah, Allah Subhanahu wa taala taburkan. Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hambanya. Tinggal apa? Tinggal diri kita mau menerima apa tidak. Kalau mengerjakan berarti kita terima nafahat itu dari Allah. Kalau kita hanya sebatas menghayal, menunggu, menanti tanpa melakukan kebaikan itu, ya berarti kita tidak menerima, tidak mau menerima nafahat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di setiap saat, di setiap detik, sepanjang zaman. Baik. Wa man akramahu Allahu bihadzal ba'is syarif falya'rif qadrahul munif. Dan siapapun yang Allah karuniakan, Allah muliakan dia dengan ba'is yang mulia ini, yaitu keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Siapapun yang Allah berikan Anda kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah apa? Orang itu falya'rif qadrahul munif. Hendaklah dia itu mengenal bagaimana derajat dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus diketahui, harus dia itu mengenal. Tapi jangan sampai ujub. Jadi cukup ketika Anda diberikan taufik oleh Allah, diberikan al-ba'is asy-syarif, keinginan kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia itu mengenal, mengetahui bahwa dia diangkat oleh Allah derajatnya dengan derajat yang tinggi. Allah telah menginginkan dia, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat dia yang tinggi. Wal ya'lam, dan hendaklah dia mengetahui apa? Annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih la yuqaddar allati la yuqaddaru qadruha. Dan hendaklah dia itu mengetahui bahwa hal itu merupakan sebesar-besar nikmatnya Allah, seagung-agungnya nikmatnya Allah, segede-gedenya nikmatnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, yang mana ukurannya, batasannya, luasnya tidak bisa terukur. Wala yublagu syukurha. Syukurnya pun tidak bisa diwujudkan. Bagaimana? Jadi saking besarnya nikmat itu, untuk bersyukur saja nggak cukup. Syukurnya tidak kesampaian. Saking besarnya nikmat itu. Apa itu? Nikmat al-ba'is asy-syarif. Keinginan untuk melakukan ibadat. Jadi ketika seseorang ada perasaan-perasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, kemudian dia tergerak untuk melakukan kebaikan itu, maka yang pertama adalah dia harus mengenal bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan meninggikan derajat dia. Kemudian apa? Hendaklah dia merasa, mengetahui bahwa itu adalah sebesar-besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diukur betapa luasnya, betapa besarnya. Wala yublagu syukruha. Dan syukur untuk nikmat itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilakukan, saking besarnya nikmat itu. Fal yubaligh, maka karena di sini dikatakan apa? Wala yublagu syukruha, mensyukuri nikmat itu pun tidak bisa diwujudkan, maka apa? Fal yubaligh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa aula. Maka hendaklah dia itu bermubalaghah, bersangat-sangat, bersungguh-sungguh di dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah anugerahkan dia terhadap nikmat itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat itu kepada dirinya dan memberikan nikmat itu kepada dirinya. Yaitu apa? Al-ba'is asy-syarif ini. Keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi karena dikatakan bahwa syukur terhadap nikmat itu adalah sesuatu yang sulit, maka ya harus ada usaha lah. Walaupun sulit apapun, tapi harus berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi. Dan Allah mengkhususkan, mengistimewakan orang itu daripada manusia-manusia sebayanya atau dari teman-temannya. Dia harus merasa begitu, bahwa ini karunia Allah untuk dirinya. Allah memberikan itu di antara semua hamba-hambanya. Fakam min muslimin balagha umruhu samanina sanah wa aksar lam yajid hadzal ba'its
Walam yatrukhu yawman minad dahr. Dikatakan di sini betapa banyak dari kalangan orang Islam. Bukan hanya orang kafir, orang Islam. Dikatakan di sini orang Islam. Betapa banyak orang Islam yang usianya telah sampai 80 tahun bahkan lebih, dia tidak mendapatkan atau tidak meraih al-ba'is asy-syarif ini, keinginan kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Berapa banyak orang yang hanya statusnya KTP-nya Islam. Status KTP-nya adalah Islam. Usianya sampai 80, 90, 100 tahun. Tapi KTP-nya saja Islam. Orangnya tidak mencerminkan Islam. Perilakunya, ucapannya tidak mencerminkan Islam. Betapa banyak. Walam yatrukhu yauman minad dahr. Bahkan al-ba'is itu tidak pernah mengetuk hatinya sepanjang masa. Sehari pun nggak pernah terketuk untuk melakukan kebaikan itu. Hanya KTP-nya saja yang Islam. Dirinya, ucapannya, perilakunya belum pernah terketuk hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sehari. Maka harus betul-betul disyukuri itu nikmat itu. Nikmat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga di sini dikatakan apa? Betapa banyaknya orang yang hanya KTP-nya saja yang Islam. Usianya 80 tahun. Hanya KTP-nya saja yang Islam. Perilakunya, ucapannya, tindakannya tidak mencerminkan kalau dia itu Islam. Bahkan sehari pun belum pernah terketuk yang namanya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu. Maka ketika Anda diberikan taufik oleh Allah, hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, syukuri betul-betul. Terima betul-betul, syukuri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Anda telah diberikan kenikmatan yang luar biasa, besarnya, luasnya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Wa 'alal murid ay yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi 'ani hadzal ba'is. Dan hendaklah seorang pencari akhirat, perindu akhirat, pencari keridhaan Allah, perindu syafaat Rasulullah. Orang-orang Anda yang menginginkan kebaikan-kebaikan akhirat itu berusaha, bermujahadah di dalam menguatkan, menjaga, jangan sampai kecolongan, dan menyambut. Jadi menerima, kemudian menjaga, kemudian memperkuat. Apa? Hadal ba'is, keinginan itu. Jadi kalau sudah ada keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka di sini apa? Yang pertama, diterima. Diterima kemudian dijaga betul-betul, jangan sampai kecolongan oleh hawa nafsu, oleh syaitan. Jangan sampai iman amal soleh itu terkecolongan. Dijaga betul-betul dan diperkuat keimanannya. Semakin iman kuat, semakin menambah amal soleh. Baik, fataqwiyatuhu bidzikri lillah. Maka cara menguatkannya bagaimana? Cara menguatkannya adalah dengan berzikir kepada Allah. Wal fikri fima indallah, wal fikri fima indallah. Dan memikirkan terhadap janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dirinya. Wal mujalasati li ahlillah, dan bergaul dengan ahlinya Allah, orang-orang solehnya Allah, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli iman, orang-orang yang ahli amal soleh. Jadi cara menguatkannya itu berzikir. Dirinya berzikir kepada Allah SWT. Ingat, koneksikan dirinya kepada Allah. Dan memikirkan terhadap apa-apa yang berada di samping Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, ancaman Allah, surganya Allah, akhiratnya Allah, malaikatnya Allah. Merenung kepada apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merenung masalah akhirat. Berfikir masalah akhirat. Kemudian apa? Bergaul dengan ahli-ahlinya Allah. Dengan orang-orangnya Allah. Bergaul dengan ahli iman, ahli amal soleh. Wa hifdhuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin, dan cara menjaga al-ba'is asy-syarif ini, keinginan kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, cara menjaganya adalah apa?
Jadi kalau Anda sudah mendapatkan keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, jaga. Cara menjaganya bagaimana? Menjauh dari orang yang tertutup hatinya. Dari orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad an waswasati syayatin. Berpaling, cuek, tidak peduli dengan bisikan-bisikan setan. Kata setan, jangan lakukan. Jangan kamu kerjakan. Jangan kamu dekati. Jauhi. Cueki. Tinggalkan itu bisikan-bisikan setan. Wa ijabatuhu. Cara menyambutnya bagaimana? Bi ayyubadira bil inabati ila Allah taala. Jadi kalau sudah ada keinginan nih. Kalau sudah ada keinginan, yang pertama keinginan itu harus diperkuat. Dengan banyak zikir, banyak salawat, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bergaul dengan orang-orang yang ahli iman, ahli amal soleh. Bergaul dengan orang-orang yang ahli iman amal soleh. Baik. Cara perkuat. Kemudian menjaga. Cara menjaganya bagaimana? Artinya jangan sampai keinginan itu hilang. Cara menjaganya adalah menjauh, menghindari tempat-tempat yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpaling dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian apa? Menyambutnya. Menyambut keinginan yang baik itu dengan cara apa? Bi ayyubadira bil inabati ila Allah taala. Dengan dia itu segera mempercepat dirinya untuk kembali kepada Allah, melakukan amal-amal baik, melakukan amal-amal soleh. Jadi tahapan-tahapan seseorang ketika dalam dirinya sudah ada keinginan kebaikan-kebaikan itu, yang pertama adalah memperkuat keinginan itu, kemudian dijaga, kemudian disambut dengan apa? Dengan cepat-cepat merealisasikan, dengan cepat-cepat dia itu mewujudkan keinginan baik itu dan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasduqa fil iqbali ala Allah, dan hendaklah dia itu jujur di dalam, jadi wa yasduqu fil iqbali ala Allah, jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam bertaubat kepada Allah. Wala yatawana wala yusawwifa wala yatabata'a wala yuakhir wa qad amkanathu al-fursa falyantahizha. Maka di sini dikatakan apa? Jangan diperlambat, jangan ditunda-tunda, jangan diakhir-akhirkan lagi kesempatan itu. Jangan apa? Dihilangkan kesempatan tersebut, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Padahal apa? Peluangnya sudah terbuka, kesempatannya sudah terbuka. Ambil cepat-cepat, lakukan, ambil baik-baik, kerjakan betul-betul kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan diakhir-akhirkan lagi. Jadi kalau sudah ada peluang, segera ambil. Jadi kalau Anda menginginkan kebaikan, sebuah kebaikan, maka yang pertama apa? Diperkuat kebaikan itu. Kemudian apa? Dijaga, kemudian dilaksanakan, diwujudkan secepat-cepatnya. Karena itu adalah peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda, maka jangan disia-siakan. Baik. Wa futiha lahul bab falyadkhul. Dan di sini dikatakan apa? Pintunya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia masuk. Cepat-cepat masuk sebelum pintu itu ditutup kembali. Jadi kalau sudah pintunya kebuka, cepat-cepat dimasuki. Pintu taubat terbuka bagi Anda, cepat-cepat dimasuki sebelum pintu itu tertutup. Wada'ahu ad-da'i falyusri walyahdhar min ghad ba'da ghad fa inna dhalika min amali syaitan wal yuqbil wala yatabathat wala yata'allal bi'adami al-faraghi wa 'adami as-salahiyah.